Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi suri sudri wa yassir amri wa tatam lisani yafqahu qawli amma ba'du. Adik-adik mahasiswa yang kami hormati, kami banggakan. Ya, jangan lupa prokes, protokol kesehatan. Ya, sudah tahu pasti, nggak usah dibahas. Ya. Kali ini kita akan membahas tentang kewarganegaraan dan Pancasila dalam kondisi kekinian. Kondisi kekinian. Ya. Sekarang minggu ketiga di bulan 7 tahun 2021. Ya, kondisi paparan COVID corona ini ya semakin parah. Semakin parah. Bahkan WHO mengkhawatirkan kondisi Indonesia. Terbukti rumah sakit sekarang udah menolak pasien umum di luar COVID. Keterisian rumah sakit di Jawa Barat ini sudah hampir 100%. Padat sekali. Hampir 100%. Ya, penuh dengan pasien. Itu yang dirawat. Yang tidak dirawat di rumah, diisolasi, semakin merajalela. Bahkan informasi berita tadi bahwa sekarang sudah menghantam anak-anak usia 1-4 tahun. Nah, ini semakin dahsyat COVID ini. Bahkan menurut informasi yang dari paparan corona dari India itu yang virus Delta lah, virus apalah, sekarang merajalela. Hati-hati. Adik-adik mahasiswa yang kami hormati, kami banggakan, melihat kondisi seperti ini, kita harus benar-benar ekstra bijak, ekstra cerdas. Ya, pertama kita harus selamatkan kesehatan diri. Kesehatan diri sudah dikasih tahu bagaimana mengatur jarak, bagaimana menjauhi kerumunan, bagaimana menjauhi komunikasi dengan orang yang nggak kenal, datang dari luar kota dan segala macam. Kita harus bijak sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab terhadap keselamatan bangsa ini, terhadap keabadian bangsa ini. Kita harus bijak. Kita harus cerdas, memulai dari diri sendiri. Ini perkembangan ini Jawa Barat ini merepotkan menghadapi COVID. Ya. Yang pertama urusan kesehatan. Kedua urusan ekonomi. Ya. Caranya gak usah panik. Kita hadapi dengan rasional. Bagaimana meningkatkan kekebalan tubuh kita. Ya, meningkatkan kekebalan tubuh kita. Seperti kata para ahli kesehatan, makan vitamin C misalkan. Gak punya uang untuk belinya, buah jeruk yang ada. Walaupun jeruk juga harus dibeli. Ya, ini urusannya ekonomi nih. Ya, bagaimana caranya ekonomi? Hemat. Tidak perlu mengeluarkan hal-hal yang diinginkan. Cukup mengeluarkan kebutuhan yang dibutuhkan. Yang merusak hidup ini adalah gaya hidup dan gengsi. Itu yang membuat sengsara. Itu yang membuat pengeluaran uang tak terkendali. Dengan penghasilan kita yang ada, ya, efektif, efisien, hanya memenuhi kebutuhan saja, ini adalah pengendalian. Ini cara-cara kita hidup berpancasila. Ini cara-cara kita hidup menyelamatkan diri, menyelamatkan keluarga, menyelamatkan tetangga. Itu hidup berpancasila. 5 sila masuk semua itu. Nah, jadi ada mahasiswa, ya, cara mengaplikasikan Pancasila, ya, di dalam kondisi kekinian, di dalam kondisi yang dibutuhkan saat ini. Hidup yang sebenarnya adalah hari ini. Yang kemarin kenangan yang harus jadi acuan. Ke depan, harapan, keinginan, dan mimpi. Acuannya dari kemampuan kita, kondisi saat ini dan kemarin. Ini pandangan saya. Ya, jadi ada mahasiswa, ya, kita harus bijak menghadapi ini. Pergaulan dikurangi, pertemuan dengan orang dikurangi. Karena membahayakan. Ya. Ada teman saya tuh, ya, di pekerjaan lain itu serumah tuh
kena. Isolasi di rumah, isolasi di kamar, komunikasi dengan dokter, komunikasi dengan orang kesehatan, mesti makan apa, mesti vitamin apa, dan sebagainya. Jadi perkembangan demi perkembangan kondisi kesehatan terus berkomunikasi. Selamatkan diri. Nggak usah berharap pelayanan dari masyarakat, dari pemerintah, yang memang rumah sakit pun sudah menutup. Mau kasih weren. Ya, dari diri sendiri saja. Dimulai dari cara hidup, pola makan, pola berjemur, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu dari situ. Itu aplikasi daripada kita sebagai warga masyarakat, sebagai warga negara, dalam mengabdikan diri terhadap bangsa ini, agar ikut secara hal yang paling kecil terhadap bangsa ini, dengan pola-pola makan dan pola-pola tindakan setiap hari, dengan cara-cara yang preventif. Ya, preventif. Saya sebagai dosen Pancasila dan kewarganegaraan, ya, di TEDC Bandung ini, di Jalan Pesantren, berbicara kondisi saat ini tetap dikaitkan dengan pelajaran dan materi bahasan yang saya punya kewenangan di situ. Nah, lebih bermanfaat pandangan saya, saran saya, ketika pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini justru lebih dikaitkan kepada kondisi penyelamatan diri yang akhirnya menjadi penyelamatan bangsa, sejak hal yang paling kecil, sejak hal yang paling sekarang, sejak hal yang paling dini. Inilah materi Pancasila yang benar kalau menurut saya. Yang lain bukan berarti tidak benar, yang tepat kondisi pada saat ini. Ya, pertahankan kesehatan dan ekonomi. Karena corona ini nggak jelas kapan berakhir. Ya, kapan berakhir nggak jelas ini. Jadi kita harus waspada. Kalau punya uang dulu 100.000 habis 1 hari, sekarang bisa 3 hari atau 2 hari. Intinya ada perkembangan, ada perubahan menghadapi kondisi seperti ini. Selamatkan diri. Ya, itu aplikasi Pancasila. Aplikasi sebagai warga masyarakat, sebagai warga negara, ya, dalam pengabdian diri terhadap bangsa ini, terhadap negara ini. Nah, itu. Ya, jadi adik-adik mahasiswa yang kami hormati, kami banggakan, ya, harus terasa pelajaran Pancasila dikaitkan dengan COVID Corona. Ya, sambil belajar di rumah tentang masalah hal-hal lain, kehidupan lain yang bisa dilihat di Google, di TV, dan sebagainya. Ambil contoh tentang Presiden 3 periode. Pak Jokowi berkali-kali tidak mau. Ada pendapat dari sebuah partai, seseorang mengatakan bahwa Pak Jokowi kalau mau 3 periode bikin dekret presiden saja. Dengan kondisi darurat COVID, maka presiden mengeluarkan dekret. Judul dekretnya adalah Presiden 3 periode. Itu salah satu pendapat. Pelajari itu, ya. Dekret presiden dengan dasar darurat negara oleh COVID. Pandangan lain mengatakan kalau mau jadi 3 periode, mesti Undang-Undang Dasar 45 diamandemen. Ya, memang sistem tata negara kita mesti seperti itu, diamandemen. Ya, Pak Jokowi bisa saja membuat dekret. Tapi Pak Jokowi tipenya persis aplikasi dari sebuah agama kita. Aplikasi Pancasila. Seorang warga negara. Orang yang mau punya jabatan, orang yang minta jabatan menurut agama Islam, jangan dikasih jabatan. Jangan dikasih jabatan. Itu kalau saya realistis, kalau saya objektif, ya. Yang menentukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah partai politik yang punya wakil di DPR RI. Ya, terserah DPR RI, terserah anggota MPR. Ada 500 anggota DPR dan DPD menjadi anggota MPR. Di situ menentukan. Mereka adalah representasi daripada rakyat, aspirasi daripada rakyat. Silakan mau diamandemen, mau apa, terserah dia. Ya, kalau ternyata itu diamandemen, dirubah,
terus meminta Pak Jokowi, ya Pak Jokowi sebagai warga negara begitu diperintah oleh rakyat, oleh undang-undang, oleh aturan, oleh konstitusi, ya kalau menurut saya harus mau. Ini perintah rakyat, bukan maunya dari pribadinya Pak Jokowi. Salah, itu norak, seperti menginginkan jabatan. Bukan tipenya Pak Jokowi, setahu saya ya. Nah, ini versi pandangan saya. Jadi sudahlah, itu juga memang merupakan wawasan yang harus mahasiswa tangkap. Dan tapi mahasiswa sekarang lebih fokus kepada pembelajaran di perguruan tinggi ini, ya, bermanfaat ketika lulus menjadi sarjana. Pelajaran Pancasila dan kewarganegaraan ini, ya, ditafsirkan dalam kondisi-kondisi real pada saat ini. Kalau menurut saya itu yang lebih tepat. Ya, hal-hal lain bisa buka di Google. Itulah sahabat-sahabat. Ya, jadi kita bijak berpikir, kita berada dimanapun tetap prokes. Ya, jangan terlalu mengandalkan tangan pemerintah turun. Harus bersama-sama rakyat, bekerja sama dengan rakyat, bersama dengan kita, bersama dengan saya, melakukan pencegahan terhadap hal-hal yang membahayakan kondisi pada saat ini. Itu dulu sementara adik-adik mahasiswa yang kami hormati, kami banggakan. Ya, inilah materi Pancasila dan kewarganegaraan dalam kondisi COVID tren saat ini. Nuansa semakin ganas. Gak usah panik, tetap tenang, selalu dekat dengan Tuhan, selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjuang, bergerak di lapangan, artinya di lapangan itu mengatur prokes, ya, dan tetap berdoa. Tugas manusia adalah berjuang dan berdoa. Hasil urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Benarnya dari Quran dan hadis, selainnya dari Ahmad Gunawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.